Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ya rabb. Kita akan lanjutkan kajian Kawakibud Durriyah fi Madahi Khairil Bariyah. Sedikit akan membaca Al-Umdah fi Syarhil Burdah ini ya. Ini yang ngarang Ibnu Hajar ya. Betul Al-Haytami. Gurunya Al-Haytami ini adalah Al-Ansori. Jadi ada ulama gurunya lagi nanti Al-Asqalani ya. Di sini ada. Jadi Ibu Bakar Al-Haytami ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini satu angkatan dengan Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti ya. Nah, orang yang dikenal dengan julukan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ya. Ini punya murid namanya ini muridnya pintar sekali ya. Punya guru namanya Abu Bakar Al-Asqalani. Jadi kadang begini, alasan orang ini menjadi pintar kadang karena gurunya pintar atau karena muridnya pintar. Ini kan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ya. Imam Zakaria Al-Ansori ya. Gini. Al-Ansori. Ini kan julukannya Syekhul Islam. Guru dalam Islam ya. Gurunya ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, sama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Al-Asqalani ya. Nah, muridnya nanti ini yang ngarang ini, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Al-Haytami. Baik, ini dia. Jadi kata orang bertanya kepada Imam Zakaria Al-Ansori ini, kenapa Anda menjadi hebat, menjadi Bahrul Ulum? Karena guru saya pintar dan murid saya pintar. Jadi beliau mau ngaji itu belajar, mau ngajar itu juga belajar. Itu kadang alasan kenapa orang itu menjadi pintar itu. Gurunya pintar karena ditanya, maka dia siap-siap sebelum belajar. Karena muridnya pintar, nanti ditanya juga oleh muridnya, maka dia belajar lagi. Malah hasil hidupnya seluruhnya menjadi belajar. Nah ini dia. Jadi ada orang yang pintar gara-gara diuntungkan oleh dua hal ya. Karena gurunya pintar atau muridnya. Nah yang ngarang ini salah satu ini muridnya ini namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik. Jadi saya ini dihantam oleh Bil Hajaroin dengan dua Ibnu Hajar katanya itu. Baik, kemarin sampai di masa manid dahru dhaiman wastajartu bihi la waniltu jiwaran min hulam yudomi. Sudah itu ya. Terus di bawahnya. Baik, berikutnya la tunkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. La tunkir, jangan kau ingkari. La tunkiril wahya min ru'yahu innalahu. Jangan kau ingkari min ru'yahu dari mimpinya Nabi, innalahu sungguhnya beliau. Idza namatil ainan, ketika tidur atau terpejam kedua matanya, tetapi lam yanam, tidak tidur, kolban, hatinya. Jadi kolbannya taruh di depan ya. Sungguhnya bagi Nabi itu hati. Idza namat, manakala tertidur, al-ainan, kedua mata, lam yanam, hatinya tidak tertidur. Kemudian fadzaka hina bulugh. Di sini ada sedikit penjelasan ya. Oh, sama saja, tidak ada penjelasan di sini. Baik, ke bait berikutnya, wadzaka hina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fi halu muhtalami. Di sini di bait yang 83 ya, yang ini dibaca wazaka tapi yang di sini fazaka, sama saja. Yang ada sedikit perbedaan kadang. Nah, beliau menerima wahyu itu hina bulughin, ketika telah zaka ay husul wahyi sallallahu alaihi wasallam fil manam innama kana hina bulugh ay usul, ketika beliau sudah sampai atau berusia dia sampai ya min nubuwatihi, dari nubuahnya.
Nah, ini di Al-Umdah Syarhil Burdah fi Syarhil Burdah ini di halaman 423 ada sedikit. Waqad nubbi'a sallallahu alaihi wasallam ala ra'si arba'ina sanatan. Beliau mendapatkan naba. Naba ini berita besar, amma yatasaalun, perihal apakah mereka ini bertanya-tanya, berdebat ya. Alin naba'il azim, tentang berita agung, berita besar. Yang mana ladzim fi mukhtalifun, mereka berdebat. Baik, ala ra'si arba'ina sanatan ra's ini permulaan berarti. Misalnya kepala tahun baru, berarti permulaan itu. Fi ra'si amil jadid, di kepala tahun baru, maknanya permulaan. Kenapa kepala disebut permulaan, Rohim? Nggak tahu. Bayi kalau lahir itu keluar apanya dulu, Him? Kepalanya, kepala yang mana itu? Kepala yang biasa, yang atas, ya itu yang keluar duluan. Maka kepala disebut permulaan. Fi min umrihi, dari usianya Nabi. Wa haddu mabda'un nubuwah. Ini adalah had. Had ini pelanggaran atau batas. Atau boleh disebut kriteria. Ya, ini ukuran, ini platform acuan atau orang disebut Nabi pertama kali. Falaisa yunkaru fihi ay fi zamanil mazkur, di zaman atau masa terdahulu. Nah, ada yang mengingkari itu. Al halu muhtalimi ya. Halu muhtalimi. Nanti saya baca ini sedikit, saya teruskan ya. Mir ru'yal wahyi fin naum fa inna dzalika innama kana liyataqawwa. Mimpi atau mimpi dapat wahyu itu sebenarnya liyataqawwa. Sekedar mempertegas ala mulaqatil malak, atas perjumpaan dengan malaikat fil yaqadzah, pada waktu terjaga. Baik, kita teruskan. Kalau diterjemah bebas, kita baca dulu yang ini maknal baitain, yang nanti kita terjemahkan yang lebih baik. Wa maknal baitain, halaman 46. La tungkir ayyuhal mu'anid, jangan kau ingkari wahai para pembenci, wahai orang yang tidak percaya. Nanti saya akan sebut beberapa kesalahan ateis ya dalam mengapresiasi Nabi. Wuku al-wahyi, terjadinya atau sampainya wahyu fi manamihi, dalam tidurnya Nabi, fa innahu idza namat, oleh karena sungguhnya Nabi idza namat, manakala tertidur, ainahu, kedua matanya, la yanamu qalbuh, tapi tidak tertidur hatinya. Kama sahafi hadis sahihain, dia sebagaimana dilegitimasi, kama soha, sebagaimana telah dilegitimasi. Fi hadis sahihain, dalam dua hadis sahih ya, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhu, perihal Nabi. Inna qala inna ainaya, sesungguhnya kedua mataku tanamani, ialah tertidur keduanya. Akan tetapi wawnya itu bermakna lakin ya, waw istidrok namanya. Walakin wala yanamu qalbi. Nah, dibaca walakin, tapi qalbi, hatiku tidak tertidur. Wa ru'yahul wahya, adapun mimpi beliau kepada, atau mimpi maknanya menerima beliau di Kanjeng Nabi, al wahya, pada wahyu, waqta wusulihi ilan nubuwati, pada atau waktu, yakni ketika saja, artinya ketika sampainya beliau pada nubuwah atau usia 40. Wa dzalika ala ra'si arba'ina sanatan, dan itu dimulai dari usia 40 ya, dari kalender Hijriah. Min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dari maulidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa zaman la tunkiru fihi ru'ya, dan di zaman ini tidak ada yang mengingkari fihi pada Kanjeng Nabi ar-ru'ya muhtalamil wahyi fi naumihi. Tidak ada yang mengingkari fihi pada zaman itu atau menerima wahyu tadi itu ya nubuahnya Nabi ya. Ru'ya muhtalam, pandangan atau mimpi orang yang tidur, al-wahya, pada wahyu fi naumihi, dalam tidurnya. Makanya tidur ini salah seperberapa? 40 ya dari nubuah. Baik, kita baca lagi sedikit untuk kemudian kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tungkiril wahya fi ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan lam yanami. Bagaimana mungkin hati, mata yang tertidur tapi tidak
atau menerima wahyu. Jadi sebenarnya begini, saat ini pun kita hidup di beberapa dunia, lebih tepatnya beberapa alam ya atau dimensi. Jadi kalian ini punya dimensi personal yang tidak diketahui oleh orang lain, sama dengan Rohim tidak bisa membaca pikirannya Maman, ya kan? Maman tidak tahu apa isi hatinya Farid kecuali Dita, dan Farid tidak tahu apa isi hatinya Reza, demikian seterusnya. Jadi kita ini ada dimensi wadak atau material dan ada dimensi mental yang masing-masing tidak kita ketahui dari orang per orang ini. Ini sudah ada dua dunia ini, kita dua alam ini. Maka aneh kalau orang tidak percaya sisa kubur, itu kan aneh itu. Nanti ketika tidur kita memasuki dimensi yang lain, bahasa kalian alam mimpi ya. Dan itu juga sangat personal, artinya mimpinya Dayat tidak bisa di-sharing ke Maman. Atau mimpinya siapalah, mimpinya Dita tidak bisa dibagi, di-sharing ya. Baik, ada film bagus tuh, filmnya Christopher Nolan, judulnya Inception. Saya pernah nonton. Mana ya? Ini yang pernah nonton itu. Bokep tok kalian nontonnya. Nah, itu ada orang mau mencuri data perusahaan dengan cara tidur, mengakses mimpinya, alam bawah sadarnya. Jadi tidur, nanti dia membawa peralatan ya supaya dia tidur itu. Dan di dalam tidur itu dia tidur lagi, mimpi sampai ke alam tak sadarnya, alam bawah sadarnya. Sampai ke dimensi yang paling tak sadar, unconsciousness ya. Kalau kalian marah, jengkel, diintimidasi, dicaci maki, mengalami perundungan, apa yang kalian lakukan? Itulah alam bawah sadar kalian. Jadi misalnya misuh-misuh ya, ya itulah yang tersimpan di alam bawah sadar kalian selama 20, 30 atau puluhan tahun. Nah itu dia. Nah itu berusaha dicuri itu. Kalian kira-kira hafal nomor PIN-nya, nomor PIN ATM misalnya? Tidak hafal karena memang tidak punya ya kan. Nah itu pasti kalian hafal. Biasanya dicocokkan dengan tahun lahir pacarnya ya kan. Katakanlah Cindy. Ternyata Cindy ini seekor kucing ya, atau kambing lah. Karena ada kambing. Kenapa orang pacaran itu disebut Hannibal? Masih ingat cerita populer ini kan? Apa man? Kan pacaran itu, pacarnya kekasihnya dipanggil Hani ya kan, kalau enggak dipanggil bayi ya kan, baby. Dit tahu Dit? Nah karena dulu ada orang namanya Hannibal. Sebenarnya tulisannya begini ya, Hannibal ini, tapi entah bagaimana ceritanya ya, Hani memang Hani ya, tapi kemudian berganti nama menjadi Hani. Hani ini artinya apa? Hani nggak tahu. Apa? Bahri. Apa? Suami. Hani itu madu, honeymoon, bulan madu ya kan? Madu saja nggak tahu ya kan? Ya sudah. Hannibal. Jadi kambing dipisah, katakanlah kambing jantan namanya Doti misalnya ya kan. Ini kambing jantan Doti. Kemudian kambing betina namanya Virat misalnya. Kenapa Nur? Ini nama saja, tidak ada kemiripan dengan seseorang. Kan biasanya ada di, kalau film-film disclaimer ya, kalau ada kemiripan nama ketahuilah itu memang terjadi. Nah misalnya gitu. Oke, ke kambing jantan namanya Hannibal. Kemudian kambing betina namanya misalnya namanya Lucy saja ya, biar tidak menyinggung perasaan Lucy. Kambing jantan dan betina dipisah. Kemudian Lucy cerita ke Hannibal. Hannibal, saya mau dikawinkan sama tuan saya, majikan saya. Mau dijual ke pasar ya, mau dibuat kurban lah ini. Wah sedih itu. Karena tinggi kandangnya ini 2 meter. Sementara Hannibal ini pendek, tidak terlalu tinggi. Maka berlaku pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama saja ya kan. Pernah dengar pepatah itu? Belum pernah, kapan? Barusan saja kan ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu pepatah yang betul ya, bukan sama saja. Itu untuk orang pendek. Baik, kemudian Lucy itu bilang begini, oke, kamu makan saja, makan rumput kan, berlatih, kemudian makan supaya cepat tinggi itu apa namanya, makan apa, kalsium itu loh, rebung. Nah rebung ya,
Tahu, Niko tahu ya. Itu makan anaknya bambu, supaya tinggi macam bambu kan. Bahasa Jawa rebung, bahasa Madura apa itu? Him, anaknya bambu apa Him? Kalau anak batu kan kerikil ya kan, atau koral. Anaknya bambu. Apa? Pereng itu kan bambu. Anaknya apa? Yang kecil itu buat sayur biasanya itu loh. Nah, itu Lucy meminta Hannibal mengkonsumsi itu supaya cepat tinggi. Oke, singkatnya begini. Sehari seminggu ya loncat setengah meter, semeter. Akhirnya nyampe 2 meter setelah 2 bulan itu. Wah, berhasil kan? Berpelukan dengan Lucy dan seterusnya. Kemudian kaget ada yang pegang-pegang begini. Kamu kenapa Hannibal katanya. Ini dia bilang ke Lucy, mulai sekarang kamu panggil saya Hani saja. Hani itu madu atau sayang artinya ya. Lu kenapa? Karena bal saya nyangsang di pagar itu kan. Nah, maka sejak untuk mengabadikan peristiwa Hannibal dan Lucy bertabarruk ya, mengalap barokah kepada perjuangan cintanya Hannibal kepada Lucy, setiap orang pacaran memanggil pacarnya dengan sebutan Hani. Artinya apa? Dit. Madu artinya. Gitu aja nggak tahu, artinya madu. Hani itu madu. Kadang ada sebutan orang Australia, saya pernah tinggal di sana, pacarnya itu disebut labu. Karena pipinya macam Dita dan Farid itu, atau pumpkin ya, bahasa Inggrisnya pumpkin ya. Pumpkin. Nah, disebut labu. Bukan labu dalam bahasa kalian. Oke, itu dia. Akhirnya sekarang kalian tahu sejarahnya kan, Yus. Ini sejarah anak muda, Yus, bukan orang-orang sepuh ya. Jadi kenapa pacaran dipanggil Hani, ya kan? Tanya saja yang pacaran-pacaran. Kan dipanggil mama kadang ya kan. Dipanggil emak, istrinya dipanggil emak atau pacarnya kan. Mama atau apa lagi. Nur, sampean manggil apa? Umpamanya lah Nur, umpamanya sampean kejadian betul lah sama Ayus, manggil apa? Manggil apa kira-kira Nur? Sayang, ayang mami, kemudian Hani atau apa? Oke, karena balnya sudah nyangsang ya, jadi panggil Hani. Oke, kita teruskan. Baik, sebenarnya kita hidup di banyak dimensi. Ya, ini di alam wadak namanya alam materi, alam mental atau pikiran, bahkan alam mimpi atau dimensi mimpi. Baik. Aneh ya, orang ini dikejar anjing itu capek. Kan kemarin sama-sama dikejar tapi berbeda dengan dikejar Siti misalnya, ya Nur ya. Siti yang listrik gitu. Berbeda dikejar misalnya, dikejar Yusron, dikejar Rohim atau dikejar saya enggak sebut nama, kita inisial saja Nur ya, dikejar F. Ya Mendega Fatul kan? Bukan Falah ini. Dikejar F misalnya. Nah, ini dugaannya. Wih, seneng deh. Padahal bukan Falah itu ya. Main bola. Oke, ini dikejar. Mimpi dikejar anjing itu sama capeknya dengan dikejar anjing betulan. Padahal enggak ada anjing di situ. Kenapa? Kan seolah-olah di mimpi itu memang nyata ya kan. Ini baru bukan mimpi wahyu, mimpi biasa saja. Nah, atau Anda mengalami mimpi misalnya dicabuli oleh jin misalnya. Apa yang serem ya? Genderuwo ya misalnya. Oke. Genderuwo bule, mungkin lebih serem ya kan? Nah, itu lebih serem lagi. Itu capeknya sama dengan dikejar siapalah. Betulan. Nah, ini menandakan bahwa dalam dunia mimpi atau dimensi mimpi, seorang mengalami kejadian memang nyata betul itu. Nah, mimpi ini perlu diketahui, level paling rendah itu mimpi kalian. Mimpi apa ya? Jadi mimpi kepingin ketemu siapa lah, mimpi kan mimpi kalian kan pasti mimpi apa Dit? Him, mimpi apa yang kalian harapkan lah, Him. Ya kan? Apa? Ngaji. Percaya mimpi itu Rahim ini. Oke, saya tanya temannya yang paling jujur saja lah, yang tidur. Memang percaya dia mimpi ngaji itu. Oke, ini mungkin masih takut ya kan, kita tanyakan saja kepada Yus, percaya Rohim mimpi ngaji itu? Nah, yang betul mimpi apa? Lihat Him, lihat sini Him, sampean kan mimpi gini kan yang dimau kan? Nah, mimpi itu namanya.
Jadi Rohim ini ingin mimpi inzal, ingin mimpi orgasme. Nah, cari di kamus nanti maknanya Him ya. Itu dia. Mimpi ingin punya mobil, mimpinya mobil semua, minimal mobil-mobilan, ya kan? Dia mimpi kepingin, bahasa Arabnya inzal, ya kan? Mimpi Rohim ini misalnya kepingin mimpi jatuh di suatu pulau, dan pulau itu cewek semua, Him. Mimpi jatuh di sebuah pulau, cewek semua dan telanjang semua, senang Rohim kan? Wah gitu, langsung buka celana. Begitu buka celana jadi cewek ternyata, kosong itunya. Nah ada loh, apa kok rata ini kan? Akhirnya dia cepat bangun itu, misuh-misuh dia kan, sialan ini ternyata mimpi katanya. Nah oke, mimpi paling rendah itu disebut hadisun nafas, konflik jiwa. Dalam term hadis beda lagi ya. Mimpi yang paling rendah itu hadisun nafas, konflik jiwa. Konflik jiwa itu bagaimana? Apa yang Anda lihat, yang Anda cium, yang Anda rasa, yang Anda bayangkan, nanti mengendap, kata Sigmund Freud itu via regia, memasuki gerbang ketaksadaran. Ini ilmiah ya pembahasan ini ya. Kalian mungkin belum pernah dengar. Dulu di perpus di atas itu banyak buku saya, Sigmund Freud, entah kemana semua, banyak buku hilang buku saya di atas itu. Dari sebelum kita pindah ke tempat ini juga memang sudah banyak hilang. Jadi memasuki gerbang ketaksadaran, nanti mengendap dan menjadi mimpi. Contoh gini saja, Anda dengerin HP misalnya, dengerin musik atau percakapan, itu sesekali suara di HP itu masuk ke dalam mimpi Anda, ya kan? Pernah enggak kalian itu? Nah itu dia. Nah begitu pula Farid yang dilus-lus sama Dita, Hani apa Lucy, Hani Lucy, itu sampai jadi mimpi. Him. Jadi Hani dan Lucy itu siapa, Him? Hani dan Lucy itu ngaji tadi ya. Nah, itu mimpi ngaji. Ada yang percaya bahwa Rohim itu harapannya mimpi ngaji. Ada yang percaya di sini? Kalau ada yang percaya berarti pembohong kalian, ini pendusta ini. Sudah cukup Rohim saja. Oke, hadisun nafas. Nah kemudian begini, mimpi disihir ya kan, mimpi atau apa dan lain-lain. Ini sama, ini mimpi paling rendah. Yang bahasa Jawa itu kembangi turu. Bunga-bunga tidur saja, tidak ada artinya itu. Kemudian yang kedua, misalnya begini, atau mimpi apa, bawa galon ya kan, mimpi ketabrak apa sesuatu lah bulat-bulat. Ini apa ini, dikira semangka, ternyata kepala misalnya. Nah kemudian yang kedua, ini pertama, yang kedua adalah bisikan setan. Jadi waswasus syaitan atau syayatin ya, bisikan setan. Jadi, saya mimpi dikirimi telur misalnya. Saya Niko bermimpi dikirimi telur oleh Divan. Telur ini pasti dikirimi sihir katanya. Itu bodoh, telur kok sihir. Telur ya enak kalau dimakan ya kan, direbus ya enak itu. Betul nggak Nur? Wah ini dia pasti mengirim. Di dalam telur ini Pak ada jarum-jarum katanya. Ada benang juga nggak? Ada, maknanya kau suruh jahit baju, bajunya ada yang bolong ya kan. Nah itu dia. Lalu ini bisikan setan, tujuannya untuk menyesatkan. Maka percaya ke dukun itu berarti tidak percaya kepada yang dibawa Muhammad. Nah mimpi yang paling tinggi, ini mimpinya orang soleh ini ya, adalah busyra minallah ya, kabar baik dari Tuhan. Nah ini pada level Nabi ini namanya wahyu. Pada kita belum, ilham saja. Atau busyra minallah, kabar baik dari Tuhan. Saya mimpi ketemu dengan ulama, para nabi ya. Ketemu dengan kucing bisa bicara. Jadi misalnya begini, ada kucing ya, datang ke Rohim dan Dita itu, tobat, bersuara robot itu, tobat, betul Him itu memang, kartun Doraemon gitu ya. Jadi memang itu petunjuk dari Tuhan, kucing, pohon, batu-batu yang bisa bicara ya, atau ketemu dengan nabi, para nabi, itu petunjuk dari Tuhan, kabar baik ya, busyra minallah itu. Him ya. Jadi datang misalnya, datang tikus ya, masuk ke dalam sempaknya Rohim. Wah itu lalu menggeliat-geliat lah dia, menggeliat tahu Him ya, abu gelubuk pokoknya itu. Wah itu aneh, dia kan mengalami kejadian aneh itu, lalu digigit ya itu. Baik, jadi ada murid ini mau kencing di sekolah, murid SD, nangis dia ke gurunya.
Loh kenapa nangis? Resletingnya hilang Bu Guru katanya. Tengok periksa sama Bu Guru, salah pakai celana, resletingnya di belakang dia. Nah itu akhirnya hilang itu. Oke kita teruskan. Ini baru level manusia saja, kalian kita pernah mengalami mimpi, petunjuk dari Tuhan. Banyak sekali itu mimpi yang pertanda baik ya dari Tuhan itu. Apalagi di level para nabi. Maka la tunkirul wahya min ru'ya innalahu qalban idza namatil ainan lam yanami. Nabi ini kan tidak pernah tidur hatinya. Dia selalu siaga menerima wahyu. Oleh karena itu meskipun kedua matanya terpejam, tapi hatinya tidak. Nah kita bisa seperti itu juga. Apakah kita bisa berzikir sepanjang masa atau 24 jam? Tentu tidak bisa secara lisan. Tapi meraih pahalanya bisa. Caranya begini. Jadi kalian sebelum tidur baca Quran. Sampai tertidur. Maka seluruh tidur Anda meskipun ngorok, ngiler, mimpi dikejar kambing, ketemu Hannibal, itu seluruh tidur Anda tetap mendapatkan pahala baca Quran. Saya ulangi, misalnya Anda ingin mendapatkan pahala zikir atau sholawat, baca sholawat saja sampai tertidur. Nanti ketika tidur itu meskipun Anda ngorok apa dan seterusnya, mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang level waswas syaitan ini, Anda tetap mendapatkan pahala zikir ya. Itu dia. Itu salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, fadzaka hina bulughin min nubuwatihi, ketika itu saat sampai nubuahnya beliau jadi usia 40 ya, falaisa yunkaru fi hal muhtalamin. Dan untuk bahwa wahyu datang, ini kan berita besar dari Tuhan. Beberapa orang sulit kadang menerima itu ya. Nah, makanya pada level kita ada namanya ilham atau intuisi. Mungkin beberapa orang tidak tahu ya, ini pokoknya saya mau ke Kepanjen, mau ngaji saja. Dia tidak tahu profil pesantren luhur. Seperti Maman misalnya, pokoknya datang saja. Atau Bahri ya kan, entah karena dorongan apa kan. Mungkin kumisnya terseret apa, tiba-tiba nyampe ke sini. Nah itu namanya intuisi. Dan banyak dalam hidup kita yang digerakkan oleh itu. Pokoknya Pak, saya mantep lah Pak katanya ini dengan... Katanya dayat lah dengan F tadi ya, dengan falah gitu. Ya mantep itu. Jadi kita tiba-tiba merasa enak, merasa tune in, padahal kita belum tahu dia siapa. Mungkin beberapa di antara kalian pernah percaya istilah cinta pada pandangan pertama ya Dit. Him, pandangan pertama pernah Him? Sulit Rohim ya sudah Him. Nah Rohim membayangkan Lucy saja. Oke kita teruskan begini. Maka Nabi Muhammad ini beberapa kesalahan orientalis begini. Bagaimana ada ayat kulin nama ana basyarun mislukum ya. Katakan Muhammad saya ini manusia bashar. Bashar ini manusia secara biologis. Manusia yang anatomi fisiknya sama dengan kita. Beda dengan insan ya. Kalau insan yang punya dua uns atau dua potensi. Bashar kalau Bani Adam ini general atau universal. Tapi kalau basar ini maknanya kan kulit, ya kan? Bahasa Ustadz Mu'in dulu perkulitan ya. Jadi kulit. Kenapa manusia disebut basar? Karena kulitnya bisa disentuh, bisa dirasa, bisa diraba, sangat indrawi. Maka manusia disebut basar. Oke. Ini ana basyarun mislukum. Ekspektasi orang Mekah tidak, ini Nabi macam apa? Kok ini Nabi begini ya? Kok yakulut ta'am wa yamsi 'alal aswa? Kok makan, hilir mudik keluar masuk pasar? Itu direkam di Quran, cari sendiri ayatnya. Beberapa kadang pernah kita sampaikan. Nah memang Nabi ini manusia. Mungkin ada riwayat ya, kalau baca maulid atau sirah nabawi, itu biasanya dilebih-lebihkan. Nabi bisa meskipun berjalan ke timur beliau tetap bisa melihat ke barat, seolah-olah di belakang ada matanya. Saya tidak setuju riwayat yang seperti itu dilebih-lebihkan. Memang kalau cerita tentang Nabi ya ini boleh pakai hadis yang dhaif. Kalau akidah ya itu harus yang sahih itu ya. Tapi cerita misalnya baca tiba tadi malam, hadis dari siapa yang dibaca? An Ka'bil Akhbar ya, Ka'ab al-Akhbar. Itu riwayatnya hadisnya tidak sahih semua.
beliau pikun di usia tuanya, diketahui beliau muttahim bil kadzib, beliau terindikasi berbohong beberapa kali, riwayatnya tidak sahih dari Ka'ab bin Ahbar. Tapi kenapa dipakai? Karena hanya cerita tentang Nabi, bukan akidah, ya kan? Ka'ab bin Ahbar itu kan tadi malam Anda baca ya. Jadi kalau cerdas kalian cari siapa Ka'ab bin Ahbar ini. Itu beberapa pembaca yang cerdas begitu ya. Saya enggak lah Pak, ya sudah, terserah kalian kalau gitu. Nah, dicurigai, mungkin tidak berbohong tapi dicurigai. Kemudian Imam Al-Hakim yang ngarang kitab Mustadrak ala Sahihain itu juga pikun di usia tuanya. Maka hadis yang disampaikan beliau di usia senja itu tidak layak diikuti. Misalnya hadis tentang khilafah ya. Tentang khilafah itu disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di usia tuanya, tidak layak diikuti. Jadi kalau hadis itu tidak cocok dengan akal, itu kita perlu ragu. Nah itu enaknya ya, kalau Quran tidak. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang baru tahu, baru dengar informasi ini ya. Oke, kita teruskan. Saya punya kotak, kemudian begini, mungkin itu benar riwayat yang itu ya, tapi banyak riwayat lagi yang tidak benar. Jadi Nabi ini umur seminggu sudah bisa jalan, sebulan bisa berlari, kemudian setahun kekuatannya sama dengan anak 10 tahun. Ini kan, ini orang punya kelainan namanya, monster yang punya kekuatan seperti dia kan. Padahal Nabi di Quran diceritakan bashar, manusia biasa. Jadi riwayat yang menyatakan Nabi melebih-lebihkan Nabi misalnya, itu bukan tidak benar atau perlu kita ragukan. Nabi ini manusia biasa, ini diingat ya. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya capek, ya ingin menikah, ya dicaci maki. Sudahlah manusia biasa saja. Tapi jangan berhenti di situ, yuha ilayya, beliau dapat wahyu. Nah, berarti di sini manusia biasa secara fisik, secara jasmani, manusia istimewa secara rohani, itu baru benar kalau ada pendapat begitu. Nah, sayangnya para orientalis tidak pakai itu. Jadi dipukul rata saja semua. Nah, dalam konteks menyampaikan wahyu kadang beliau punya beberapa privilege. Apa privilege kemarin? Keistimewaan. Siti Fatimah punya keistimewaan menurut Anda? Kalau mencaci maki pemerintah boleh misalnya, punya enggak? Itu putrinya Nabi ya, di bawah Nabi langsung. Lah kok sekarang keturunannya itu mentang-mentang banget ya, mencaci maki negara, macam-macam lah itu ya. Nanti juga terbongkar semua lah kepalsuan mereka itu. Pelan-pelan saja. Mirip macam lagu kan ya. Pelan-pelan saja. Dit tahu Dit lagu itu Dit? Lagunya siapa Dit? Oh Kotak itu ya. Oh iya. Nah, dia Kotak tapi dalam hatinya Katok, bilang ke Farid. Oke. Nah itu dia. Jadi Nabi Muhammad ini busro, basar. Manusia biasa secara jasmani. Buktinya apa? Kalau dia tidak makan, ya wafat itu, meninggal itu. Ya kedinginan, ya sakit. Tapi itu tidak mengurangi kualitas rohaninya sebagai manusia paripurna. Paham ya? Jadi secara jasmani manusia. Apa Nabi kalau orang istimewa jarinya 12? Ya kan? Apa hidungnya panjang? Kan tidak. Lalu diceritakan belakang ini ada matanya katanya, bisa lihat ke belakang. Itu kan aneh itu. Nah ada orang yang mungkin menceritakan Nabi berangkat dari kecintaan sampai dilebih-lebihkan. Ya enggak apa-apa. Nah ada kan. Jadi ini cerita populer sekali. Ada burung pacaran. Burung gereja itu loh. Bahasa Jawa manu umprit itu kecil itu. Biasanya dicet di pasar-pasar itu ya. Oke. Itu pacaran merayu. Gombal banget itu. Jadi dirayu begini. Macam D dan F ya kan. Rayuan D dan F. D kepada F. Ya kan. Jadi begini. Kamu tahu nggak, dunia ini hanya milik kita berdua. Terus manusia yang lain itu ngekos semua itu katanya. Mereka ngontrak semua. Suatu waktu bisa kita usir ya. Terus kamu minta apa? Liburan ke Bali apa ke bulan katanya. Minta kalung emas apa kalung rantai. Pokoknya rayuannya begitulah, gombal semua itu. Kalau kamu minta mahkota dan singgasana Sulaiman, saya kasih sekarang juga. Nabi Sulaiman dengar. Katanya begitu ya. Terus kata burung pejantan deh, sorry bos, kamu kan tahu orang jatuh cinta, biasalah macam begini katanya itu. Nah itu dia, kadang begitu menulis sejarah Nabi karena kecintaannya dilebih-lebihkan. Itu saya tidak sependapat ya begitu itu. Yang betul kalau mau diungkap akhlaknya. Tapi silakan ada orang begitu. Nah silakan saja.
Nah, ada juga yang terlampau merendahkan. Ini tidak merendahkan ya. Karena Quran katakan begitu. Beliau ini basyarun mislukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Ada orang yang lebih tinggi dari Nabi secara fisik? Banyak, nggak ada, ngawur. Nabi itu tingginya sedang-sedang saja, enggak pendek, enggak tinggi ya kan. Kalau tinggi namanya pring, bambu itu, tower. Banyak yang lebih tinggi dari Nabi, yang lebih pendek banyak. Berarti beliau ini apa? Ya sudah manusia biasa. Nah, kalau mau dari sisi namanya, ya kan, dari sisi namanya. Nabi beruban juga. Kalau Nabi enggak beruban? Ya Nabi beruban juga, ya sama. Ya nangis, ya keluar air mata, ya giginya copot, ya capek, kemudian sudahlah manusia biasa gitu saja, secara jasmani, bukan robot gitu loh. Jadi jangan Anda pahami itu manusia tinggi seperti Thanos di film apa misalnya ya. Bukan begitu, ini manusia biasa, basyarun mislukum, secara jasmani. Nah kemudian ada orang katanya wajahnya putih, kemudian seperti bulan. Itu penghinaan kepada Nabi. Bulan itu bopeng-bopeng, bolong-bolong, ya kan? Sudah indah saja. Kalau diibaratkan, Anda percaya begini, engkau matahari misalnya, engkau rembulan. Ini diibaratkan bulan, betul wajahnya seperti bulan. Bulat begitu. Tidak ada kuping, tidak ada hidungnya, tidak ada rambutnya. Itu maknanya itu wibawanya Nabi, bukan wajahnya. Anta Samsun, anta Badrun, itu perannya seperti matahari menyinari, memberi kehidupan. Itu perannya, itu wibawanya, bukan wajahnya. Jadi kalau ada, weh wajahmu seperti rembulan ya, aku menggigil memandang wajahmu ya, misalnya. Kenapa? Hantu ya kuntilanak, ya kan? Jadi menggigil. Jadi kira puisi, bukan kuntilanak wajarnya, yang macam musang itu tangkap, ya kalian kejar gitu kan. Nah, itu satu. Nah sekarang kita bergeser. Yuha ilayya, selain basyarun tadi itu, beliau yuha, beliau dapat wahyu. Nah ini dia, dalam konteks dapat wahyu, orang itu pasti istimewa di hadapan Tuhan ya. Nah sekarang begini, ada orang yang kita cintai itu akan nampak cantik sekali ya Nur, tapi bagi para pembencinya dia nampak jelek. Berarti apa? Subjektif. Nah bagaimana yang objektif ke Nabi? Nah ini ada yang merendahkan. Nanti kita ambil tadi yang berlebih-lebihan ya, menganggap Nabi ini kemudian abnormal, kemudian ini ada satu peristiwa begini, Nabi dibelah dadanya, betul ya? Katanya dibuang kotoran-kotoran atau ditambahkan cahaya. Pernah mendengar cerita itu? Berapa kali dadanya Nabi dibelah? Kemarin kan ada aqsam tu bil qamaril musyaqqi'na lahu ya kan? Dan begitu. Di bait-bait sebelumnya ada berapa kali dadanya Nabi ini dibelah nih? 4 kali ya kan? Dan Farid berapa kali? Ya? Oh dia bersuara romantis tadi gitu. Ini enggak kedengeran itu. Hanya Dita tok yang dengar itu. Oke, betul dibuang kotoran dari dadanya Nabi. Betul Dit. Bagaimana penjelasannya? Ini Dit, Dit. Ini bagaimana penjelasannya Dit? Dit gimana Dit? Karena Nabi sudah suci. Masa gitu? Ada yang lebih baik penjelasannya? Baik, Nabi Muhammad ini bernama Mustafa, ya kan? Nah, Mustafa. Sesungguhnya Allah itu istofa, memilih beliau ya. Ya, jadi Mustafa, air yang bening, yang bersih itu bahasa Arabnya sofi. Hauduka sofil mubarat, sofi, jernih, bening ya. Sofa. Ini Mustafa the chosen, yang terpilih. Dia sebelum, sesudah, di tengah itu memang sudah bersih, memang sudah tidak ada kotoran, tidak ada noda sama sekali. Oke. Apa bahasa Arabnya bersih lagi selain sofa ini? Yus. Bahasa Quran apa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Kholas. Mukhlis. Itu kalau dia usaha sendiri, mukhlas diusahakan oleh Allah. Misalnya ini kotak ya, yang senang-senangannya Dita tadi ya. Oke, kotak, tapi jangan diganti katok di kotak. Ini air ini bersih tadinya. Kemudian dicemplungin batu, koral ya kan. Kotor air ini.
Bagaimana supaya bersih? Ya disuling, ambil batunya, koralnya, dibersihkan. Tapi tetap ada 1-2 debu. Namanya mukhlis ini. Orang yang berusaha menjernihkan hatinya lagi. Kalau Allah yang membersihkan, mukhlas. Nabi Yusuf itu kana minal mukhlasin, termasuk orang-orang yang dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad tidak, beliau Mustafa. Tidak ada noda sama sekali. Nah itu dia. Kalau begitu, cerita bahwa diambil kotoran itu tidak tepat. Kurang objektif. Yang betul bagaimana? Lakin zadahu nuron ala nur. Itu ada di beberapa maulid begitu biasanya. Sudah. Riwayat lain kadang begini. Nabi Muhammad ini miskin. Tidak ada ibu-ibu yang mau menyusuinya. Betul ya? Ada banyak cerita itu kadang. Ada orang menceritakan begitu. Oke. Siapa kakeknya Nabi? Ini kakeknya Nabi seorang Taipan. Taipan tahu? Taipan. Pan. Taipan ya. Taipan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya Taikun ya, Taikun. Taipan ini atau begawan bisnis, begawan ekonomi. Ini raksasa bisnis. Ya bos minyak lah gitu. Ya kira-kira orang yang juragan di bidangnya begitu. Jadi untanya saja 100. Berapa harganya itu? Belum kekayaan yang lain-lain ya. Ini orang kaya. Orang-orang perempuan-perempuan dari kampung, dari dusun tidak mau menyusui karena yang lahir ini yatim. Takut tidak dibayar. Masuk akal tidak itu Nur? Nah, masuk akal, orang kakeknya kaya kok, ya kan? Nah ini beberapa yang kurang objektif cerita seperti ini. Kalau begitu yang objektif bagaimana? Memang Allah sudah memilih Siti Halimatus Sa'diyah tadi. Ya, beliau keturunan Nabi, keturunan Siti Sarah ya. Memang itu keinginan beliau yang berdoa kepada Tuhan supaya nanti beliau menjadi ibu dari Nabi yang terakhir itu. Oke, karena keturunan-keturunannya maksudnya itu. Baik, ini cerita-cerita atau satu lagi. Nah, supaya objektif bagaimana? Nabi ini jasmani ini kecil, jasmani ini bisa rusak, jasmani ini bisa mati, bisa aus, ringkih, dan berubah-ubah. Tapi kalau rohani tidak. Makanya kalau Fatihah ila ruhi kalau laki-laki, kalau perempuan laki-laki ila ruhi katanya. Kalau perempuan Anda tahu ya. Ruh ini enggak laki-laki, enggak perempuan. Jangan baca ila ruha, Anda pamer kebodohan ya man. Ila ruha anu dan enggak usah, ruh itu enggak ada laki, enggak ada perempuan. Iya Nur. Ada pernah dengar ya? Ila ruhi tukimin, ila ruha lusi misalnya. Sudah, ruh ini enggak laki-laki, enggak perempuan, ruh saja, sebut saja ruh itu. Kapan ada sebutan laki-laki perempuan? Pada sebuah eksistensi fisik namanya, pada sebuah eksisten namanya fisik. Ya di jasmani itu ada laki-laki, ada perempuan ya, berdasarkan jenis kelamin atau gender. Ruh itu tidak ada, nggak bisa tua ruh itu. Makanya ruh ini lebih besar daripada jasmani ya. Jasmani ini kecil. Nah kalau begitu menceritakan Nabi fisiknya ini tidak objektif dan tidak istimewa, biasa saja. Buktinya apa? Dia sakit kok. Nabi meninggal kan? Meninggal. Kemudian berdarah juga, terlukai. Ya terluka. Selesai itu. Tidak ada yang istimewa, biasa saja itu. Nah bahwa ada orang mengambil barokah bertabaruk dengan rambutnya Nabi, dengan jubahnya Nabi itu soal lain ya, soal lain. Tapi fisiknya jangan dibayangkan yang Thanos, yang tinggi, yang 3 meter. Itu malah monster, bukan manusia itu. Udah biasa saja. Nah yang betul adalah rohaninya. Nah kualitas ini hanya Allah yang tahu. Nah pada kita tampil di etalase kehidupan ini, tampil sebagai pekerti, sebagai akhlak ini lebih menarik untuk dijelaskan, untuk diurai ya. Ya beliau memaafkan, beliau negosiator, jurus-jurusnya adalah jurus kantong bolong, tidak pernah punya uang karena langsung diberikan orang lain. Jurusnya Nabi adalah tangan kosong. Di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab itu loh, ya kan? Tangan kosong itu bagaimana? Ya cari di sana di buku itu ada penjelasannya. Oke, itu dia. Nah, itu beberapa supaya kita objektif memandang Nabi. Kalau mencintai beliau sebagai manusia. Kalau kita ingin memuliakannya sebagai manusia. Nabi pernah salah? Pernah. Buktinya dia ditegur Tuhan, ya kan? Tapi kenapa istimewa? Itu pekertinya. Itu beberapa tingkat ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Inna, sesungguhnya la di atas, ala di atas lagi.
Khuluqin azim para nabi, 3 level di atas para nabi, para rasul yang lain itu. Innaka la'ala, sungguhnya kamu, dan terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Kamu berada di pekerti yang agung. Sungguh kan inna, ini kan sungguh. La, sungguh. Ala, di atas. Inna, la, sungguh, di atas. Ala, di atas. Berarti kan 3 kali ini. Nah, berarti kecintaan kita kepada Nabi melebihi umat yang lain, para nabi yang sekurang-kurangnya 3 kali. 1, dia nabi kita, teladan kita, rasul kita. Yang kedua adalah jadi cinta kita ini berdasarkan iman. Yang kedua, katakanlah itu nomor 3. Yang pertama ya pekerti, seperti orang-orang barat ya, Mikhail H. Hart, Thomas Carlyle yang kita banyak cerita itu mengagumi Nabi pada aspek pekerti saja atau kiprahnya dalam sejarah. Tapi kita mencintai Nabi lebih dari itu. Karena dia atau beliau penyelamat kita, penolong kita. Beliau yang punya lisensi syafa'atul uzma, pertolongan yang agung nanti untuk kita. Nah, yang ketiga, karena kita bisa meneladaninya. Ini mukjizatnya ya, berbeda dengan para nabi terdahulu. Jadi ngobrol dengan semut misalnya, bicara dengan kambing, itu kita tidak bisa tiru. Tapi kalau Nabi Muhammad pekertinya bisa kita tiru, meskipun tidak 100%. Nah, jadi mencintai Nabi itu banyak ya, tapi yang paling sederhana, yang paling keren kalau mau mencintai Nabi itu pemikirannya, filsafat profetiknya, pekertinya, itu lebih keren daripada hanya menceritakan ya bagus ya, diceritakan alifiyul anfi mimiyul fam, hidungnya seperti alif, kemudian mulutnya seperti mim. Berarti hidungnya alif begini ya. Itu orang tidak nemu sebutan lagi saking senangnya ke Nabi. Sampai hidungnya alif. Jidatnya, dahinya seperti nun. Ya kalian baca tadi malam itu. Alifiyul anfi, bukan alfi itu, alifiyu. Hidungnya seperti alif, bukan ada yang baca alfi kalian. Itu salah itu, yang betul alifi. Hidungnya seperti alif. Mulutnya seperti fam ya, famnya seperti mim. Jidatnya seperti nun. Itu orang sudah tidak punya sebutan lagi. Saking cintanya ke Nabi, ya kan? Kalau dayat yang seperti alif beda lagi, bukan itunya, bukan hidungnya, ya Nur. Dia dekat-dekat lah fala itu, wow katanya. Laisal wow, walakin alif katanya itu. Ini bukan wow, alif ini bro katanya. Ternyata memang nulis alif ya kan. Nah, kalau macam ini kan alif layyinah itu. Itu seorang enggak punya sebutan lagi saking cintanya, kagumnya ke Nabi itu. Bolehkah? Boleh. Bagus itu. Tapi kita ini para filosof, bukan di situ ruang kita. Kita ini kan para ilmuwan ini. Ruang kita adalah akhlaknya, pekertinya, Qur'annya, mukjizat yang makulat, bukan yang mahsusat. Nah itu baru keren itu. Bagaimana ya cara Nabi mendamaikan Muhajirin Ansor? Bagaimana Nabi menginisiasi perjanjian damai Madinah Charter atau Mitsaq, Wasaiqul Madinah atau Al-Wa'dil Madinah? Itu lebih hebat kalau mau diteliti sebenarnya. Bagaimana cara Nabi bernegosiasi dengan Ma'bad misalnya? Itu kan lebih hebat daripada cerita yang tadi-tadi itu. Nah ini saya kira ya beberapa catatan kalau kita mencintai Nabi itu secara rasional dengan filsafat profetik itu lebih keren pekertinya. Walhasil mukjizat Nabi ini kan semua masih mukjizat ya. Ini yang ma'kulat. Nah ini dia. Itu kalau Pak Saifi lama gitunya itu. Bukan yang mahsusat. Kita kagum ya, Nabi menghidupkan orang mati. Nabi sebelumnya bisa, Nabi Isa itu. Iya kan? Kemudian Nabi Musa membelah lautan. Dan itu peristiwa terjadi sekali. Nabi Musa membelah lautan. Kalau besok suruh belah lagi belum tentu bisa itu. Apa itu kok enggak bisa ya kan? Jadi momen itu saja. Tapi kalau Quran setiap hari kita baca. Bisa kita merecas ulang kemukjizatan Quran, ya jazul Quran dalam kehidupan kita. Itu dia. Nah ini bedanya. Bahkan mukjizatnya Nabi bisa kita hafal. Ya Quran itu. Bahkan kita tulis dan lain-lain. Tapi mukjizat yang mahsusat tidak. Nabi membelah bulan misalnya. Ya kita percaya itu keren lah itu ya. Tapi para nabi terdahulu punya. Apa bedanya? Katanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Alamil Mulki wal Malakut, Sayyidul Dunya wad Din, Sayyidul Jinni wal Ins. Kan banyak sebutan beliau itu sampai 200 lebih itu. Apa istimewanya? Oh berarti akhlak ini pekerti. Bahkan demi pekerti itulah beliau diutus ya. Innama ba'atsu liutammima makarimal akhlak.
Nah, keras diceritakan, tapi nanti keras yang paling puncak itu sampai kepada hakikat kelembutan. Pernah mendengar samurai? Samurai itu orang Madura, Samurai, pernah dengar? Orang Madura, kan samuri namanya. Karena disebut orang Inggris jadi samurai. Nah, samuri namanya, bahasa Inggrisnya apa? Aja, minta sekolah. Bahkan samuri dibaca samurai, ya kan? Pernah mendengar samurai? Ya, benar ya, benar. Apa samurai itu? Ya apa? Mulai bersuara dita ini apa? Pedang. Samurai itu pendekarnya ya, pedangnya namanya katana, yang bawa gini-gini itu loh. Untuk menguji ketajaman katana, para samurai itu orangnya, pendekarnya itu loh. Ya. Samuri saya bilang nama orang, bukan pedang tadi itu. Samuri itu orang, ya Nah, tetangga Rohim kan gitu tetangganya. Samuri, Sumai, Rojai, ya gitu-gitu kan. Nama-nama sana lah, nama khas sana. Jadi kalau ditambah depannya di Inggris-Inggriskan, enggak pantas itu. Karena memang Jepang ya. Jadi Alexander Samuri, nah enak itu. Nah enak itu. Atau misalnya siapa lah, Thomas Samuri ya. Oke, jadi untuk para samurai ini menguji ketajaman katana, membelah batu kan. Menurut Anda begitu? Membelah batu, bambu ya. Jadi batu diginikan saja, seolah-olah nggak lewat. Begitu samurinya pergi, 2 atau 3 langkah batu terbelah misalnya ya kan. Nah ternyata menguji ketajaman samuri ini, mata pedang dihadapkan ke atas begini, lalu dijatuhkan kapas. Kapas ini nggak bergerak seolah-olah, tapi kemudian terbelah. Aneh ya, menguji ketajaman pedang justru dengan kapas, dengan air, bukan dengan batu. Itu kan aneh itu. Nah itu dia, maka di puncak ketajaman, puncak kekerasan adalah kelembutan. Kalau mau contoh, orang yang tadinya begundal preman seperti Sayyidina Umar, tapi begitu tobat menjadi riqatul qalb, orang yang hatinya sangat lemah lembut. Nah itu dia maknanya. Dan pendekar ini kalau masih bawa pedang belum sakti ya kan. Jadi Niko pendekar nggak sakti, pedangnya 3 meter ya kan. Kemudian dayat 2,5 meter buat mainan gini ya kan. Misalnya kan pedang itu. Nah ada lagi Bahri, pedangnya buat sabuk. Jadi sabuk itu melingkar melilit 2 kali itu ya. Nah orang ini semakin tinggi ilmunya, ilmu silatnya, ilmu bela dirinya, self defense, bela diri. Ya, pedangnya semakin pendek. Bahkan tidak bawa pedang sama sekali. Ilmu tingkat tinggi itu namanya ilmu tangan kosong. Nah itu dia. Dia tidak menggenggam, sudah bebas saja. Kan kalian banyak pakai ilmu tangan kosong kan? Kalau temannya datang dapat kiriman nasi, ilmu tangan kosong gitu ya. Langsung datang dengan damai dan makan ya kan. Dulu ada teman di pondok itu, perlu kan banyak kepala ini dan ruangnya sempit. Ruang untuk nasi makan itu loh. Dia hanya masuk tangan saja begitu. Nah macam kemarin ada yang tangan begini kan, kok bisa pas kata saya. Jadi ini nulis begini ya ngaji, tangan kok bisa pas tangan begini ya. Nah, itu pasti tangan-tangan samuri itu ya. Nah yang ahli di bidang itu dia. Jadi maknanya mencintai Nabi ini, mengapresiasi Nabi secara fisik tidak menarik. Karena kita para filosof. Kalau mau bukan aspek mahsusat yang indrawi, yang jasmani, tapi aspek yang rohani, yang makulat, kecerdasan profetik, Quran, kemudian akhlak beliau, pekertinya dan lain-lain. Dan Nabi diutus bukan untuk itu, memang untuk akhlak, bukan untuk jasmani, itu bukan. Diutam memakarimal akhlak. Nah, bukan untuk yang jasmani ya dan lain-lain. Pak, tapi kok Nabi ini lantas punya mukjizat menghidupkan orang mati? Iya, takut ada orang nanya. Nabiku bisa loh ya, Nabi Muhammad juga bisa, maknanya begitu. Tapi cerita itu tidak populer. Yang betul Nabi itu direkam di Quran rekaman Nabi tentang Quran, rekaman Quran tentang Nabi adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dia. Bukan yang terbang misalnya. Ya buktinya dilempari batu ya terluka. Nah tapi kan umatnya sakti-sakti ya kan. Ada ilmu namanya lembu sekilan. Jadi kalau dipukul itu kurang sejengkal terus, nggak bisa kena itu. Jadi kalau dihantam, nggak bisa dia dilukai. Kenapa? Ya memang nggak kena itu ya. Memang salah sasaran dia. Dia di barat dipukul di timur misalnya.
Nah, kalau sudah ilmu tangan kosong seperti udara misalnya, apa bisa udara dilukai, ditusuk? Apa air bisa ditusuk? Itu kira-kira seperti itu pekertinya Nabi. Ya, dia tidak gampang marah, tidak temperamen ya. Sudah udara kok. Bagaimana bisa dilukai? Ruh, katakanlah partikel paling kecil dari ruh adalah nafas. Apa bisa nafas dilukai? Ya Nur, kalau melukai bisa. Anda tidak gosok gigi 2 bulan, nyemplung di kolam ikan itu lalu mati kan, nggak lama saya itu kan. Nah, potasium karena nafasnya mengandung potasium. Tapi pernah mendengar potas ya? Nah, potasium itu ada zat racun di sana. Nah, coba saja nanti itu. Jadi ketika siapa D tadi ketemu F langsung F pingsan dia. Pingsan karena 2 bulan tidak gosok gigi kan. Baik, saya kira demikian. Ini semoga bertambah kecintaan kepada Nabi. Hanya ada satu cara dengan mempelajarinya secara objektif. Bukan jasmaninya tetapi Qur'annya, akhlaknya, pekertinya, filsafat profetiknya. Saya kasih contoh satu saja sebelum disudahi. Jadi ketika Mekah ini banjir bandang dan penduduk Mekah mengalami krisis, Ka'bah itu kan roboh, dibangun lagi lebih kecil. Makanya Makom Ibrahim itu apa Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Lebih kecil 4 meter Ka'bah itu. Sudah. Hajar Aswad ini siapa yang meletakkan? Orang berebut kepala-kepala suku itu. Tapi kenapa idenya Nabi yang diterima? Sudah digelarlah surban, batu taruh di tengah, maka semua kepala suku pegang ujung-ujungnya serban tadi itu dan diletakkan bersama-sama. Ini kan cara Nabi memuliakan orang. Belum jadi Nabi waktu itu. Belum, masih umur 25 lah itu. Belum Rasul beliau itu. Bahkan belum Nabi. Belum 25 itu beliau itu. Jadi beliau masih remaja, itu sudah punya ide mempersatukan umat. Ini kan kecerdasan profetik namanya. Kecerdasan nabawi, kecerdasan nubuah. Kenapa bukan ini yang ditiru? Ya kan? Lalu sekarang bangga-bangga nasab. Di dalam darah saya ada, ya kan begitu kan ya? Ada di dalam diri saya ada darahnya Nabi ya kan? Ya enggak hanya darah Nabi, darah tinggi juga ya, banyak di situ. Nah, kampungan yang begitu. Tapi ya sudahlah, kita malas yang ngomongin itu. Nanti terbongkar sendiri begitu-begitu itu. Alam akan mendaur ulang, kehidupan akan mendaur ulang yang begitu-begitu itu. Al-Fatihah. Wa yafiqna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.